Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Habibi Arabi. Saya berasal dari Ilmu Pendidikan Agama Islam. Saya berasal di kelas 1A. Oh iya, jangan lupa NIM saya itu 2403947. Oke, di sini tahu gak kalian saya di sini mau ngapain? Ya, tentunya di sini saya akan memaparkan dreambook saya yang untuk memenuhi salah satu tugas kuliah saya, itu tugas mata kuliah Basic Life Skill dengan dosen pengampu Bapak Dr. Saiful Anwar FPD. Seperti ini ya dreambooksnya, boleh dilihat. Nah, sebelumnya apa sih itu Dreambooks? Ya betul, Dreambooks merupakan buku impian. Sesuai namanya, buku impian, pasti di dalamnya tentu ada berbagai impian yang ingin saya capai di masa depan nanti. Di dalam Dreambooks ini, saya mencantumkan 100 list impian mimpi saya. Selain itu juga di sini terdapat biodata saya, keluarga saya, riwayat organisasi, prestasi yang pernah saya raih, serta simbol diri saya dan kepribadian diri saya. Tentunya penasaran kan apa isi dreambook saya? Kita tunggu nanti. Nah guys, di sini adalah cover dari dreambook yang saya buat. Di sini tercantum judulnya yaitu Dreambooks, buku impian. Di sini terdapat ada foto saya, terdapat nama saya yaitu Naufal Habibi Arabi, dan ada sebuah kata-kata yaitu perjalanan dan impian seorang insan. Yang dimaksud seorang insan di sini yaitu saya, Naufal Habibi Arabi. Di sini juga tercantum tanggal pembuatan Dreambooks yaitu 20 Oktober 2024. Nah teman-teman, tadi kan udah diliatin cover dari Dreambook yang saya buat. Halaman selanjutnya yaitu mengenai about me atau tentang diri saya. Nanti di sana saya akan menjelaskan siapa saya, terus beberapa fakta yang menarik tentang saya. Tunggu ya guys, bentar. Nah, ini adalah halaman pertama mengenai about me atau tentang diri saya. Perkenalkan, saya Naufal Habibi Arabi, biasa dipanggil dengan Fafal atau Naufal. Saya merupakan anak keempat, tepatnya anak bungsu dari 4 bersaudara. Nah, tentunya anak bungsu identik dengan anak manja, namun tidak bagi saya, karena saya sudah belajar hidup mandiri sejak duduk di bangku sekolah. Nah, di halaman pertama ini juga saya mencantumkan foto saya, yaitu saya ketika memakai baju adat Batak dari Sumatera Utara. Kenapa saya memakai baju adat? Karena saya adalah seseorang penyuka sejarah dan budaya. Karena saya berpikir tak akan ada kita di masa ini jika tidak ada kejadian di masa lalu, dan tanpa budaya dunia hampa tak berdaya. Di sini mencantumkan berat badan dan tinggi saya itu 58 kg dengan tinggi 169 cm. Saya lahir di Tasikmalaya 24 November 2005. Di sini juga saya menyimbolkan beberapa hobi saya dengan stiker. Itu satu ada stiker koas karena saya suka melukis, dan stiker dari violin karena saya suka menggunakan alat musik violin. Nah, fakta yang menarik tentang saya yaitu saya adalah seseorang yang memiliki kepribadian melankolis, yang mana melankolis dijelaskan memiliki sifat introvert, pemikir, dan pesimis. Setiap orang tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitu juga denganku. Tahu gak teman-teman apa kelebihan seorang melankolis sepertiku? Nah, di sini cantumkan kelebihanku yaitu aku seseorang yang serius dan tekun dalam mengerjakan suatu hal, perasa terhadap orang lain, berbakat, kreatif, setia, idealis, dan mau mendengarkan keluhan orang lain. Nah, dan kekurangan yang saya punya sebagai seseorang yang berkepribadian melankolis yaitu aku keras kepala, cengeng, memikirkan sesuatu secara berlebihan atau overthinking, susah memahami sesuatu, tidak mau mengalah, dan kurang percaya diri. Itu teman-teman. Di sini juga saya mencantumkan keluarga saya. Saya merupakan anak keempat dari 4 bersaudara. Dalam keluarga saya memiliki ayah yang bernama Ahid Aryadi, ibu saya yang bernama Yuli Nur Hasanah, kakak pertama saya yang bernama Irfan Ajidul Pikor, kakak saya yang kedua adalah perempuan bernama Puspa Kirana Dewi, dan kakak saya yang ketiga itu Reja Ihsan Rahmatillah. Dan kedua kakak saya ada yang sudah menikah. Yang pertama sudah memiliki istri bernama Sucitra Fahmira Dewi, dan kakak perempuan saya juga telah memiliki suami yang bernama Muhammad Asil Naufal Al-Farisi. Nah teman-teman, setelah tadi teman-teman mengetahui tentang diri saya, dan ternyata saya seorang kepribadian melankolis yang cenderung introvert. Selain teman-teman telah mengetahui kepribadian saya, teman-teman juga telah mengetahui sedikit tentang keluarga saya, yang ternyata saya anak keempat dari 4 bersaudara, dan saya
telah mempunyai seorang keponakan. Selanjutnya saya akan membagikan isi dari Dreambooks ini, yaitu tentang riwayat sekolah saya dan pengalaman yang pernah saya lakukan atau saya raih ketika di sekolah. Penasaran kan? Tunggu. Di halaman selanjutnya itu riwayat pendidikan. Saya mulai memasuki sekolah ketika taman kanak-kanak. Saya bersekolah di TK Angkasa, kemudian melanjutkan di sekolah dasar selama 6 tahun. Setelah lulus dari sekolah dasar SD Negeri Condong, saya memasuki SMP Negeri 2 Tasikmalaya selama 3 tahun, dan dari SMP saya mulai memasuki ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu sekolah menengah atas. Saya bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Darussalam Ciamis. Tentunya ketika saya bersekolah, saya pernah mengikuti beberapa pengorganisasi. Di sini ada riwayat organisasi yang pernah saya ikuti, yaitu Majelis Permusyawaratan Kelas, kemudian ada Kodisia Vokal Group, dan Intensif Science Class Sosial Program. Selanjutnya ada riwayat prestasi yang pernah saya raih ketika di sekolah. Di sini saya menyantumkan 3 prestasi terbaru, yaitu pertama, saya menjuarai lomba debat, kemudian saya pernah menjadi pembicara, dan yang terakhir yaitu saya menjadi Duta Baca Kota Tasikmalaya 2024. Di halaman ini saya menyimbolkan diri saya, yaitu simbol diri saya itu kupu-kupu. Kenapa kupu-kupu? Karena saya menyimbolkan diriku sebagai seseorang yang mudah berbaur, karena kupu-kupu mudah hinggap dan berbaur dengan siapa saja, dan dia itu bebas, yang melambangkan diriku yang ramah dan mudah bergaul dengan siapa dan di mana saja, serta kebebasannya yang melambangkan diri aku yang terbuka dan bebas terhadap masalah apapun. Namun kebebasan itu tentu ada batasan dan tujuannya. Kupu-kupu tersendiri di Cina dijadikan sebagai simbol cinta yang melambangkan saya menjunjung tinggi rasa cinta terhadap sesama, dan perhatian dan empati yang tinggi, serta kupu-kupu yang mengalami metamorfosis sempurna melambangkan kesabaran dan perjuangan hidupnya yang harus dilewati dalam mengarungi bahtera kehidupan dunia. Nah, ada kepribadian berdasarkan golongan darah B. Saya yang bergolongan darah B. Ternyata orang dengan golongan darah B memiliki semangat yang tinggi, aktif, kreatif, dan selalu ingin tahu yang tinggi karena rasa penasarannya yang tinggi, dan jika sudah tertarik dengan suatu hal akan dilakukan dengan sepenuh hati. Di sini juga saya menyimbolkan beberapa stiker, yaitu stiker donor darah, stiker ketika mengecek golongan darah, dan stiker jantung yang melambangkan sistem peredaran darah. Nah, selanjutnya ada idola saya. Saya mengidolakan salah satu guru saya ketika saya mondok di Pondok Pesantren Darussalam Ciamis, yaitu Profesor Kiai Haji Dr. Hasan Bisri MAG CSEE. Saya mengidolakan beliau karena beliau memiliki keilmuan yang luas, kepiawaiannya dalam berbahasa karena beliau bisa beberapa berbahasa asing, dan semangat belajar yang sungguh-sungguh tinggi serta kedisiplinan yang ia miliki sangat membuat saya terkagum. 2 nasihat beliau yang paling saya ingat yaitu al-jidu wal muadobah, yang artinya berusaha dan sungguh-sungguh jika ingin berhasil. Selanjutnya ada seseorang yang menginspirasi saya, yaitu Timothy Ronald, karena beliau sosok inspirasi muda. Karena di umur dia yang masih muda, ia bisa membantu banyak orang. Dia membuka pandangan kepada saya bahwa dunia ini sangat curang, sehingga dari podcast-podcast yang sering saya dengar, beliau sangat menginspirasi dan membuka pikiran atau pandangan saya tentang dunia. Nah, setelah tadi teman-teman tahu isi Dreambooks sebelumnya, kita akan memasuki inti dari Dreambooks, yaitu tahu gak apa? Ya, tentunya 100 list mimpi yang saya buat, yang saya berharap dari mimpi ini semuanya dapat saya wujudkan dan semuanya tercapai. Udah penasaran kan apa mimpi saya yang ingin saya wujudkan? Check it out. Nah, ini adalah 100 list mimpi yang ingin saya capai. Udah penasaran? Ayo kita buka. Nah, di sini adalah 100 list mimpi yang ingin saya capai. Nah, di sini saya membagi list mimpi dalam beberapa bagian. Pertama, bidang spiritual, akademik, pengembangan diri, karya dan kontribusi, perjalanan dan pengalaman. Dan yang terakhir yaitu di bidang keluarga dan masyarakat. Nah, di halaman terakhir ini yaitu peta impian. Di sini saya berharap ada beberapa impian yang ingin segera saya capai, yaitu pada 2028 saya ingin lulus S1 dengan predikat cum laude, 2030 lulus S2, 2034 punya rumah impian dan segera menikah. Setelah itu
Saya ingin memiliki financial freedom dan semua mimpi saya tercapai. Ketika semua mimpi saya tercapai, maka ada opsi terakhir, yaitu mempersiapkan kematian, karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan meninggal. Nah teman-teman, mungkin sekian isi dari Dreambook saya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir tentang isi dari Dreambook yang saya buat. Nah, saya berharap, karena tentunya ini adalah sebuah harapan, dan harapan tersebut tidak harus diusahakan, dan jika ingin tercapai ada dua caranya, yaitu kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan jangan lupa berdoa. Oleh karena itu, saya mohon doanya kepada teman-teman semuanya yang menonton video ini. Semoga semua dari 100 list mimpi yang saya buat dan peta impian yang saya buat, saya bisa mewujudkannya dan semoga bisa tercapai. Mohon doanya ya teman-teman. Sekian dari saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.